Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi. Tidak terasa ya, sekarang kalian sudah kelas 8. Tentunya kalian harus tetap semangat, oke? Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks berita yang akan diajarkan di kelas 8 pada semester 1 ini. Pada pembelajaran teks berita akan kita bahas dalam 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama kita akan membahas KD 3.1 dan KD 4.1. Selanjutnya di pertemuan kedua besok kita akan membahas tentang KD 3.2 dan 4.2. Nah, di pertemuan kita yang pertama ini akan membahas KD 3.1 yang berbunyi mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dalam kurung membanggakan dan memotivasi yang didengarkan dan dibaca. Selanjutnya ada KD 4.1 yaitu menyimpulkan isi dari berita dalam kurung membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Sebelum kalian masuk ke materi, kalian harus tahu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami pengertian teks berita. Yang kedua yaitu kalian nanti mampu mengetahui unsur-unsur berita. Yang terakhir, kalian juga dapat mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok berita. Nah, sekarang siapa nih yang tahu tentang pengertian dari teks berita itu apa? Yo, siapa yang tahu? Jadi, teks berita itu merupakan sebuah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah ataupun sedang terjadi. Nah, pada slide ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur berita. Nah, unsur berita ini sering disingkat dengan istilah 5W plus 1H, yaitu W yang pertama ada what, yaitu apa yang terjadi. W yang kedua yaitu who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. W yang ketiga yaitu why, mengapa hal itu bisa terjadi. W yang keempat yaitu when, kapan peristiwa itu terjadi. Dan W yang kelima yaitu ada where, di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir yaitu how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Setelah kita mengetahui unsur-unsur dari berita, kita akan mempelajari tentang langkah-langkah dalam menentukan pokok berita. Yang pertama yaitu kalian harus membaca atau dengarkan berita secara keseluruhan terlebih dahulu. Langkah yang kedua, kemudian cari inti permasalahan yang dibahas dari berita tersebut. Nah, langkah yang ketiga, kemudian kita bisa menarik kesimpulan atau pokok-pokok dari berita tersebut. Sekarang kalian perhatikan dan temukan unsur 5W plus 1H, serta tuliskan isi dari berita berikut. Pemirsa, sejak terjadinya lonjakan kasus sebulan terakhir, setiap harinya sedikitnya 150 hingga 200 jenazah dimakamkan di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk perluasan lahan makam. Ya pemirsa, TPU Rorotan Cilincing Jakarta Utara
terus didatangi mobil jenazah COVID-19 sejak Sabtu pagi. Dan untuk hari ini sudah ada 10 jenazah yang dimakamkan dan biasanya jumlah ini akan terus bertambah karena memang perharinya di sini bisa dimakamkan 150 hingga 200 jenazah. Selain itu juga terkait dengan protokol kesehatan, menurut informasi yang kami dapatkan, petugas pemakaman pun membatasi jumlah pelayat maksimal hanya 3 orang saja dan itu pun tidak boleh mendekati makam sebelum peti jenazah masuk ke liang lahat. Dan di sini menurut pantauan kami setelah jenazah selesai dikuburkan, anggota keluarga banyak yang berusaha untuk mendekati makam lalu menaburkan bunga dan juga melantunkan doa. Dan di sini juga dari 25 hektar lahan yang disiapkan, 3 hektar sudah dipergunakan dan nantinya akan terus diperluas menjadi 10 hektar. Dan saat ini sudah ditambahkan 3 hektar lagi, total menjadi 6 hektar dalam waktu 2 minggu. Pengerjaannya pun masih terus dilakukan dengan melibatkan 14 ekskavator dan juga 3 bulldozer untuk melakukan pengerukan, penggalian, dan juga pemerataan untuk pematangan lahan ini. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari posko pelayanan, hingga saat ini sudah lebih dari 3.000 makam terisi dari total 7.200 makam yang disiapkan. Kegiatan pemakaman jenazah COVID-19 pun masih akan terus berlangsung hingga pukul 8 malam nanti. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Dharma Pandularas, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan. Nah, setelah kalian melihat tayangan video berita tadi, sekarang kita akan belajar untuk memberikan tanggapan terhadap berita. Nah, caranya yang pertama yaitu tanggapan harus berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Yang kedua, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Yang ketiga, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan orang lain. Yang keempat, tanggapan disampaikan dengan kalimat yang tepat. Yang kelima, tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Nah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.